fotografer wajar aja. Setelah sampai di pos 2, kami pun beristirahat sejenak sambil mengisi perut, membasahi tenggorokan, dan juga memeriksa kondisi, khususnya kondisi teman kami. Dan alhamdulillah kami dapat kabar baik dari tim medis bahwa sahabat kami ini baik-baik saja dan bisa melanjutkan perjalanan. Setelah istirahat dirasa cukup, kami pun lanjutkan lagi perjalanan. Tentunya tak lupa, ada yang harus kami bawa pulang, yaitu dokumentasi. Kami pun berfoto-foto sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin dalam memasuki hutan, genangan air semakin banyak di sana-sini, membuat kami kesulitan melangkah. Bahkan, untuk berpijak pun kami harus menopang pada kayu-kayu yang sudah patah. Tak mengapa, tapi itu justru menyusahkan kami, hingga kami tercebur sekali, 2 kali, dan bahkan sampai sepatu kami basah kuyup. Buat kami tidak nyaman memang, tapi ya sudah. Walaupun demikian, itu tidak jadi soal, karena kami tetap memegang tekad untuk meraih puncak, yaitu Kawah Ratu. Fokus Gaza, fokus dengan langkahnya. Genangan air bukan jadi persoalan untuk kami sebenarnya, karena sebagian dari kami justru menyenanginya. Bahkan, ada yang sengaja menceburkan diri ke dalamnya. Maklum, sudah jadi kebiasaan di sekolah kami bermain basah-basahan. Namun setelah mulai lembab, mulailah tercium aroma yang tidak sedap. Ini yang disebut bau kaki. Tapi perjalanan masih tetap berlanjut, sampai pada akhirnya kami terlupa dengan bau kaki tersebut. Karena kami melihat suguhan sungai kecil di kiri kami, yang warna airnya begitu bening dan jernih. Sampai kami pun ingin mencebur ke dalamnya. Dan pada akhirnya kami pun benar-benar tercebur karena sebuah karung yang terjebak. Setelah melewati sungai kecil tadi, kami pun memasuki hutan. Di sini perjalanan kami sedikit terhambat karena banyaknya pohon yang tumbang. Kami pun harus naik, turun dari satu batang pohon ke batang pohon berikutnya. Bahkan sesekali kami harus merunduk agar kami bisa lewat. Terlalu pinggir itu barisnya. Bahaya. Sesak dada kami mencium bau telur busuk yang memenuhi rongga dada. Namun sepertinya ini tanda baik, karena inilah bau belerang. Dan benar saja, menurut informasi, kawah sudah semakin dekat, dan kami harus beristirahat sejenak di pos terakhir, sembari mengisi air minum yang sudah mulai kehabisan. Karena memang di pos terakhir ini, disinilah tempat pengambilan air terakhir, karena setelahnya tidak ada lagi air yang layak konsumsi. Udah lama banget. Ini panas dah. Petunjuk bertuliskan Kawah Ratu semakin sering kami lihat. Di sebelah kanan ataupun kiri. Berwarna merah, ada juga yang berwarna hijau. Membuat kami jadi semakin bersemangat. Karena kami merasa sepertinya Kawah Ratu sudah semakin dekat. Karena bau belerang pun sudah semakin tercium. Bahkan membuat kami jadi semakin merasa mual. Ingin rasanya kami muntah, tapi kami terus berusaha untuk menahannya. Saat mual memuncak, tiba-tiba kami disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa. Terdapat bebatuan, pasir berwarna putih, dan pohon-pohon meranggas. Senangnya. Sepertinya kami sudah sampai di Kawah Ratu.
itu kok. Wah, kesal rasanya. Kami pikir ini adalah kawah ratu, tapi ternyata ini baru kawah mati. Walaupun kesal, kami tidak ambil pusing. Kami gunakan kawah mati ini sebagai spot untuk berfoto ria. Setelah selesai berfoto, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun kontur kali ini semakin menanjak, dan bebatuan di sana-sini menghalangi perjalanan dan langkah kami, membuat kami kesulitan. Tapi ini jadi tantangan tersendiri untuk kami, dan kami menyukainya. Kami pun terus melanjutkan perjalanan, sembari mengobrol untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Inti kawahnya di mana ya? Inti bumi. Ih, parah baunya ke keluarga. Biasa saja. Bau banget. Hah? Nisan. Semakin kami menanjak, semakin tinggi posisi kami di atas bumi, dan semakin cantik pula pemandangan yang kami nikmati. Kami terus mengabadikannya. Mata kami tak henti-hentinya mencari spot foto, di kanan, di kiri, di atas batu, di atas batang yang sudah mengering, bahkan di tempat yang sangat jauh, yang sangat indah sebetulnya untuk dijadikan tempat foto. Namun tak mungkin kami sampai ke sana, karena terlalu jauh. Bisa jadi membahayakan diri kami justru. Ya sudahlah, cukuplah mata kami yang menikmatinya, agar jadi sebuah kenangan di pikiran dan hati kami. Dari kejauhan terdengar canda tawa dari teman-teman yang sudah sampai di atas. Wah, Terus menanjak. nyamannya. Seandainya saya bisa terbang, mungkin saya sudah menyusul mereka. Tapi inilah proses. Berat memang, tapi akan ada hikmah dan berkah nanti di balik semua itu. Ini udah sampai apa lanjut lagi? Belum, ini baru kawah mati. Sama halnya dengan yang saya pikirkan. Saya pikir sudah sampai, tapi ternyata ini masih area kawah mati, dan kita harus turun terlebih dahulu untuk mencapai kawah ratu. Setelah itu menanjak lagi tentunya. Ya, Iya. diajarin jadi foto model. Saat turun di kawah mati, yang saya lihat hanyalah Tadi lewat, emang lewat. pepohonan yang Bakal mengering. ke toilet tadi Isa. Tidak ada tanda-tanda kawah yang meletup-letup ataupun asapnya. Hmm. Entah karena tertiup angin atau memang karena masih jauh. Tapi pas saya lihat, ternyata Bagus Pak buat betul hiasan Pak. kawah ratunya masih belum sampai juga. Yang ada hanya tulisannya, Iya. "Selamat datang di kawah mati Danau Situhiang." Vandalisme di pepohonan di daerah sini banyak terjadi, dan saya sangat benci. Sungguh, entah apa tujuan mereka untuk mencoret-coret, merusak pepohonan dan vegetasi yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mungkin bermaksud mengabadikan, tapi caranya yang salah. Bagi saya pribadi, cukuplah sebuah foto dan video sebagai bentuk Ada kenang-kenangan sinyal Pak. yang bisa diabadikan, bukan sebuah coretan ataupun pengerusakan, entah itu terhadap tanaman, bebatuan, ataupun yang lainnya yang ada di alam. Bagaimana kita mau mengambil manfaat dari alam kalau kita sendiri justru yang merusaknya? Maka dari itu, jagalah alam, jagalah kelestariannya. Salam lestari dari SDIT Permata Madani.